Halo Warriors, kembali lagi di channel YouTube Dewa 12. Dan kali ini gue berdua doang sama Arga. Halo. Kita ngobrol santai aja ya. Oke. Temanya itu sangat filosofis sekali ya sepertinya. Pembahasan kita yaitu tentang nothingness. Sebenarnya kenapa kita membahas nothingness? Soalnya dari kemarin-kemarin itu konten-konten kita itu kalau yang lagi ada Bang Adamnya sering banget dia tuh ngomong mendingan nothingness. Kayak nothingness emang yang paling enak gitu. Sebenarnya nothingness apa sih yang dimaksud oleh Bang Adam? Ya kan? Karena nothingness ini waktu aku dulu lah ya, sebelum aku memahami atau ya sebelum kita banyak diskusi, sebelum aku masuk All Warrior, aku tuh nggak terlalu paham nothingness itu apa. Karena ada kata-kata nothingnya, jadi aku menganggap itu tuh sebuah yang meaningless atau tidak ada, ketiadaan. Jadi kalau nothing itu sendiri itu memang ketiadaan atau ya nggak ada gitu. Tapi kalau nothingness ternyata itu berbeda. Walaupun secara artikel nih kalau kita cari, nothingness itu kebanyakan ditranslatekan ke bahasa Indonesia itu menjadi kehampaan. Tapi kan kalau misalkan kita bilang kehampaan secara spiritual, ya kan, kok kesannya negatif ya? Maksudnya cenderung kayak seolah-olah jadi nggak ada apa-apa dan seolah-olah hampa banget nih hidup gue gitu. Atau apa ya, negatif lah rasanya gitu. Termnya malah membuat jauh. Secara terminologi kehampaan itu sebenarnya memang kurang enak sih digunakan dalam spiritual. Jadi maka dari itu kita lebih suka nyebutnya itu kekosongan. Nah ini untuk membedakannya, nothingness atau kekosongan yang mau kita bawakan ini kan sebenarnya lebih ke arah spiritual. Betul. Ya kan? Betul. Bukan yang seolah-olah hampa atau seolah-olah nggak berarti, bukan yang itu. Karena sering kali nih gue tuh dulu waktu gue belum paham, gue pikir ya nothingness itu sebenarnya sesuatu yang hampa dulu. Dan gue pikir kayak ngapain sih kalau memang ujung-ujungnya semuanya nothing, buat apa gue ada di sini, ya kan? Buat apa ada kehidupan? Buat apa? Itu cenderung otak berputar tuh di situ. Kayak ngapain sih Tuhan repot-repot bikin kita kalau ujung-ujungnya nothing, gitu kan? Kayak gitu. Dan sebaiknya hati-hati dengan pemikiran itu, guys, karena itu akan membuat kita jadi apa ya? Kayak nggak bersyukur dan menjauhkan banget kita dari Tuhan itu sendiri. Perlahan itu jadi racun. Terus. Karena di saat kita berpikir seperti itu sebenarnya kita sudah mulai melihat segala sesuatu itu menjadi negatif sebenarnya. Sudah tidak netral lagi tuh kalau sudah kayak gitu, ya kan? Jadi di sini kita berdua malam ini mau bertugas untuk menjabarkan nothingness yang disebut-sebut Bang Adam itu, kekosongan secara spiritual ya. Kita mau menyampaikan nothingness secara filosofi ya, filosofi kekosongan di dalam spiritual. Betul. Menurut pandangan lu dulu deh, mungkin dulu lu juga punya pengalaman tentang nothingness itu apa? Jadi ini sepengetahuan gue aja sih. Jadi kayak gini, nothingness itu adalah ketika kita mentiadakan hasrat, keinginan, juga ego atau segala aspek-aspek yang menempel pada atribut
individual aku gitu, keakuan. Itu yang dihilangkan. Itu yang ada hanya dia atau Tuhan. Iya. Kenapa? Itu jadi paling indah nothingness kalau kata Bang Adam, karena memang ketika kita meninggalkan segala ekspektasi ataupun atribut-atribut lainnya yang melekat pada tubuh kita yang menjadikan itu sebuah beban sebenarnya. Nah, ketika kita meninggalkan itu semua dan hanya ada dia yang kita tuju, yang kita cari, dan memang hanya ada dia yang tersisa, itu kebahagiaan mutlak di situ. Itu konsep nothingness yang kita pakai sebelum. Nah, ya maksudnya yang kita pahami yang kita pahami. Kalau Arga dan Bang Adam pahami sampai sejauh ini ya. Betul. Kita di Warrior pakai konsep itu. Jadi kita meninggalkan atribut-atribut masa lalu ataupun harapan ke depan, nggak ada gitu. Seperti yang teman-teman tahu, ada 3 prinsip utama di Warrior, yaitu reaksi, keseimbangan, dan ketuhanan. Ketiga hal ini tuh sebenarnya nggak bisa kita pisahkan masing-masing. Ketiganya itu sebenarnya adalah satu. Jadi ketika kita bereaksi, kita menimbang dari sebuah keseimbangan atas nama Tuhan. Sudut pandangnya sebenarnya kalau secara filosofis sebenarnya memang seutuhnya gitu. Tapi kan kita ngomong keseimbangan nih. Ini keseimbangan masih versi kita atau versi dia. Nah, itu harus kita lepas. Itu yang paling bisa mencapai keseimbangan. Itu yang disebut nothingness. Keseimbangan versinya Tuhan. Betul. Karena atribut-atribut Tuhan kan selain maha tahu, maha adil, maha penyayang, maha pengasih. Berarti dan masih banyak lagi atribut-atribut Tuhan gitu ya. Nah, dari situ tuh ada banyak sifat-sifat untuk mencapai nothingness. Yang pertama, kita meninggalkan dulu A, B, C, D. Yang sering dibilang Bang Adam, jangan kemelekatan. Melepaskan duniawi. Hasrat, ambisi terutama. Ambisi sih paling banyak diomongin sama Bang Adam, karena itu yang biasanya itu karena memang berlawanan kalau secara energi kata Bang Adam tuh. Itu berlawanan secara energi dengan keberserahan. Nah, nothingness itu hanya bisa dicapai apabila kita udah menempatkan keadilan seutuhnya atau keinginan seutuhnya kita atas kehendak dia. Itu yang disebut nothingness yang ada di luar dia. Jadi bukan apa yang di prinsipal kita atau gimana, udah nggak ada itu, karena harus ditinggalkan. Nah, problemnya ketika kita mau mencapai itu, gejolak antara akal yang ada egonya dan hati kita yang masih ada ambisi itu masih pasti bentrok. Itu kita akan berperang di situ. Jadi menuju nothingness, kita artinya lagi melawan diri kita sendiri. Apalagi melawan logika kita ya. Betul. Itu paling susah, sangat-sangat sulit. Tapi bukan berarti nggak bisa. Karena memang kalau kita memerhatikan banyak sekali referensi dari hampir semua agama. Ketika kita berbicara tentang aspek spiritualnya, pasti ada menyinggung tentang hal ini. Yaitu tentang meninggalkan konseptual, meninggalkan diri kita untuk mencapai dia. Oke. Itu aku udah baca beberapa bacaan juga. Dari beberapa tokoh yang memang bisa kita bilang ahli teologi dalam ajaran-ajaran beberapa agama. Iya kan? Cuman memang tidak semua ajaran nothingness ini ternyata diterima oleh teolog-teolog lainnya. Jadi ada yang memang bertentangan antara nothingness dan ajaran agama. Entah kenapa, ada karena mungkin banyak sudut pandang gitu. Nah, jadi ada beberapa perspektif tentang nothingness di beberapa pendapat ahli-ahli teolog. Mungkin aku bawakan yang lumayan terkenal, itu Dionysius di Areopagi. Dionysius ini sebenarnya aku akan secara kesimpulan aja ya. Dia itu sebenarnya mempelajari tentang Tuhan dan menurut beliau Tuhan itu adalah sesuatu yang absolut yang tidak bisa
dipahami dengan pemahaman kita, Setuju. ya kan? Nah, walaupun dia mengikuti konsep Trinitas juga, tetapi dia cenderung mempelajari tentang Tuhan yang absolut itu. Okay. Itu. Nah, disitulah memang ada sempat terjadi pertentangan sebenarnya dengan teolog-teolog yang lain. Betul. Menurut Dionysius ini juga, jadi antara light and dark, jadi terang dan gelap, itu tuh sesuatu yang tidak bisa dipertentangkan sebenarnya. Jadi bukan sesuatu hal yang bertentangan. Justru kedua itu adalah sama-sama unsur dari keilahian. Setuju banget. Kalau menurut Dionysius, gitu kan. Makanya di situ beliau juga memaparkan tentang nothingness ini. Nothingness ini ternyata sangat diperlukan dalam spiritual untuk memahami Tuhan itu, Tuhan yang absolut ini. Karena memang Tuhan itu tidak terdefinisikan gitu bagi si Dionysius. Nah, kemudian ada lagi dari Meister Eckhart. Nah, kalau menurut Meister Eckhart, jadi dia mempelajari bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang bukan sesuatu. Betul. Jadi I have to say. Sesuatu yang bukan sesuatu, dan disitulah dia menemukan pentingnya nothingness itu, kekosongan itu. Karena untuk mencari sesuatu yang bukan sesuatu itu nggak bisa di tempat yang ada gitu. Maksudnya tempat yang kelihatan atau terbentuk atau ada wujudnya atau apa gitu. Itu menurut si Meister Eckhart ya. Terus aku kutip lagi di sini, menurut Meister Eckhart, untuk mencapai nothingness, untuk mengalaminya itu membutuhkan proses memahami bahwa kehendak ilahi bukanlah extrinsic, melainkan intrinsic. Both sih sebenarnya dulunya, extrinsic, intrinsic. Seharusnya keduanya ya. Oke, itu menurut Meister Eckhart. Nah, terus ada lagi perspektif dari seorang agama Hindu. Namanya Sankara. Jadi kalau menurut Sankara, sebenarnya nothingness itu lebih ke kemurnian pikiran. Di sini itu dalam mempraktikkan nothingness ini, dia menggambarkan proses pemurnian yang dimana tidak bisa terlepas dari intuitive knowledge atau ya pengetahuan yang datang dari intuisi ini, kayak gitu. Dan menurut Sankara ini, jadi dari salah satu kitab Hindu juga, menurut beliau itu terdapat relasi antara Brahman dan Atman. Nah, kalau Brahman itu kan lebih ke true self atau jati diri yang sesungguhnya, self ya. Dan Atman itu adalah the eternal self, immanent in all beings, the essence of life. Jadi ada korelasi, ada penghubung gitu. Jadi dengan kata lain, Atman adalah the cosmic of divine self, which coterminus with Brahman, the cosmic force at work everywhere in the universe. Brahman sebagai ketuhanan yang melampaui eksistensi dan personalitas. Betul. Dan Atman itu sebagai diri. Di sini menurut Sankara, kekosongan itu adalah pengalaman pencerahan yang membuat seseorang atau personal itu bertransformasi. Gitu. Jadi menuju pencerahan juga. Ya, jadi itu tadi menarik banget. Itu konsep yang tadi kita urai dulu ke belakang gitu ya. Pertama tadi ada dari Barat, Dionysius tadi. Nah, Dionysius ini menyatakan hal-hal yang sebenarnya memang nggak keluar dari sana, karena memang kalau kita berbicara tentang Tuhan, emang bukan di sini Tuhan ada. Gue kasih tahu, bukan ada di sini. Ini adalah pancaran energi. Makanya Tuhan ada di mana-mana. Ya. Gitu. Karena bukan hanya secara filosofi, ketika kita meneliti, terutama di research meneliti, kita bahkan menemukan konsep nothingness yang seharusnya nggak ada di fisika, ternyata ada. Yang seharusnya nggak ada di fisika, ternyata ada. Ya.
Yang disebut materi ternyata tidak ada materi. Oh, Jadi bukan hanya filosofi, tapi secara harfiah atau secara literally, eksistensi material ini aja nggak ada. di penelitian alkemis. Mungkin itu terlalu dalam dan juga terlalu berbahaya untuk diucapkan, namun mungkin nanti kalau memang kita ada kesempatan selanjutnya untuk berbicara tentang ini, kita bisa menjabarkannya. Ya. Intinya ada hubungan ya betul. Makanya ketika kita mengurai semua sifat-sifat yang ada dari keilahian God gitu ya, itu tuh pasti ketemu konsep konseptual di dalamnya. Kayak misalnya dia yang maha ada, atau dialah yang ada gitu. Atau hanya dia yang ada. Itu tuh ternyata memang benar. Ini sejalan sama itu sih, konsep yang ada di kekristenan juga ada sih, creatio ex nihilo. Ya, creatio ex nihilo itu betul. Tapi ada syarat-syaratnya. Semisalnya, kalau kita mengurai tentang penciptaan, itu memang ada uraiannya sih. Dan permasalahannya ketika kita mengurai itu, kita malah gini. Sejujurnya, ketika kita mencari tahu terlalu dalam, ada bahayanya juga. Ini tentu saja. Gitu. Jadi yang kenapa kita tidak bisa mendetailkan banyak hal sebenarnya, karena memang ada kekhawatiran dari kita kalau pengetahuan tersebut malah jadi pedang yang kita bagikan gitu. Nah pedang ini kan nggak bisa kita tahu akhirnya ujungnya akan digunakan untuk apa. Kita nggak bisa sepenuhnya bertanggung jawab ya atas pengetahuan ini yang nanti yang nangkep gimana gitu. Yang nangkep bagaimana, ataupun juga seakan-akan nanti ada indikasi malah jadi wah ini dongeng atau enggak ini jadi negatif ataupun juga ada yang bisa mungkin malah menggunakan pengetahuan tersebut sebagai alat untuk menyerang. Karena ini adalah ada satu alasan kenapa dulu para fisikawan dunia menyatakan bahwa fisika tertinggi itu menjelaskan tentang magic. Itu memang benar-benar demikian. Jadi magic itu sebenarnya bukan sekedar wah magic, tapi ada prosesnya kenapa itu jadi terlihat seperti magic. Gitu. Makanya kita harus mengakui orang-orang pada zaman dahulu, mukjizat itu memang nyata, karena sihir juga nyata. Memang ada prosesnya proses itu jadi terjadi. Memang ada prosesnya. Itulah kenapa nothingness itu membawa kita pada perlindungan seutuhnya. Oh, itu setuju sih. Jadi kalau kita udah bisa di fase nothingness, barulah pengetahuan itu jadi sebuah pedang yang bisa kita gunakan untuk berlindung, bertahan. Kayak gitu. Jadi ketika udah sampai di pemikiran tentang hal ini, nothingness itu bukan berubah untuk ini pengetahuan, malah jadi kita berambisi tentang pengetahuan tersebut. Tapi semakin kita tahu, ini sejujurnya, semakin kita mengetahui, kita semakin merasa bodoh satu. Sejujurnya itu paling pertama kita rasain. Semakin kita tahu, semakin kita merasa bodoh. Yang kedua, semakin kita tahu, semakin kita merasa tidak tahu. Yang ketiga adalah semakin kita tahu, kita semakin takut atas pengetahuan ini. Iya. Itu yang disebut nothingness. Karena setelah kita tahu, nanti rasanya kayak ternyata nggak ada apa-apanya. Nggak ada. Jadi karena kita hanya mengejar dia yang maha ada, jadi kayak mungkin terdengar seperti radikal ya dengan kata-kata tersebut. Padahal enggak. Karena kita nggak ada ambisi untuk destruktifnya chaos. Ini pasti udah pernah dibahas kemarin kan. Gitu. Jadi bukan sifat yang destruktif. Kita malah berarah pada kalau Zidan kemarin udah pernah bahas kan di sini tentang adanya tikkun olam. Oh ya. Tentang perbaikan. Ada chaos dan harmoni. Jadi tugasnya manusia malah adalah memperbaiki atau menyembuhkan kondisinya. Nah itu yang disebut kita berjalan tanpa membawa keakuan. Kita berjalan tanpa membawa hasrat kita, ekspektasi kita dan lain-lain untuk mencapai apa yang Tuhan mau. Nah, itu yang disebut kalau di sini. Sejujurnya itu konsep intinya.
Tadi juga sesuai banget. Tadi dari Sangkara. Dari teolog Sangkara itu tadi itu benar-benar signifikan karena gini. Kan dia ngomong adanya disebut sebagai true self ya tadi. True self dan juga Brahman dan Atman. Itu adalah hubungan yang benar-benar sangat sesuai antara Tuhan dan diri kita. Karena kalau kita mencari tahu tentang lebih dalam, ya silahkan teman-teman juga cari tahu apa itu Brahmanisme. Nanti bakal ketemu juga hal ini. Jadi untuk mencapai kita nggak bisa ngomong itu nihilisme ya. Nah ini beda lagi. Nihilisme, nothingness itu benar-benar berbeda. Tapi sebenarnya kalau kita memaknai tentang kehampaan itu malah jadi nihilisme. Jadi nothing. Tiada. Permasalahannya kalau tiada, bahkan mentiadakan Tuhan. Nah inilah yang membuat terkadang manusia menjadi salah arah lagi kembali. Karena jadi tidak ada garis ukurnya. Gitu loh. Ketika kita memiliki garis ukur, maksudnya kayak gimana, pembatas lah, sederhana. Batasannya itu pasti ada. Karena memang manusia tercipta dengan batasan sebenarnya. Manusia itu tercipta dengan batasan. Itu yang tidak dipahami gitu. Permasalahannya itu tidak dipahami oleh kebanyakan filosof di luar sana terkait tentang apa itu nothingness. Sehingga akhirnya konseptualnya malah mentiadakan kreatornya. Ini core-nya. Sebenarnya nyambung sama mungkin ini pemahaman dari seorang pemikir juga. Tapi dia memang orang dari Jepang, tapi dia menurut Buddhism. Ya kan, namanya Nitei-Sani Keiji. Nah, kalau menurut Nitei-Sani Keiji ini sebenarnya nothingness itu di dalam diri setiap manusia itu memang sudah ada kekosongan. Tetapi di sini tuh dia ada menjabarkan bahwa di sepanjang perjalanan manusia itu sendiri, hidup ataupun mati, itu semua itu sebenarnya kayak nothingness gitu. Jadi semuanya itu kosong gitu. Lebih ke diri sendiri gitu. Sampai mencapai pencerahannya itu sampai ke dirinya sendiri dan sama dirinya sendiri. Betul. Kayak gitu. Nah, aku juga kurang paham apakah ini penjelasan beliau ini adalah tentang nothingness sampai hampa atau nothingness yang kayak kita ketahui tadi sampai kita melepas dari semua kemelekatan itu. Aku kurang paham juga. Mungkin kalian bisa komen kalau ada yang paham maksudnya. Ini ada rahasia sih yang mau gue kasih tahu. Nitei-Sani. Jadi yang disebutin nama dia itu benar. Kenapa gue bilang benar? Karena di dalam diri kita ada yang disebut nih, kalau secara sofistik ya, gue akan menjabarkan kenapa yang benar dan ada kesamaan. Karena di dalam tubuh kita ini ada yang disebut ruh, dan di ruh itu ada percikan Tuhan. Dan ruh itu adalah percikan Tuhan. Ada nur. Nur itu memang adalah true self-nya kita. Energi. Nur itu memang secara katanya adalah cahaya, tapi ya itu adalah sebuah pecahan dari zatnya Tuhan. Nah kita tercreate berdasarkan itu. Nah, kenapa kita harus mentiadakan diri kita agar kita mencapai ke diri kita yang lebih dalam? Karena memang kayak gitu kan. Karena sebenarnya kita harus bilang dunia ini yang bersifat material apapun itu, bahkan termasuk diri kita sendiri, keinginan kita sendiri, keluarga, ambisi dan ini semua itu masuknya ke konsep materialism, bukan di sudut pandang Tuhan. Kita hanya diberikan tanggung jawab yang sesuai pada porsinya, itu yang Tuhan inginkan. Itu nothingness. Jadi itu bukan berarti nothingness. Udah punya keluarga, gue pengen nothing, gue tinggalin keluarga. Tidak. Banyak yang kayak gitu kan. Tidak. Aku pergi aja meditasi ke hutan sampai lepas dari badan gerobak badan gitu kan. Gak bisa. Tapi bukan konsep itu yang kita ngomongin tentang nothingness. Tetap kita itu kan diberikan tanggung jawab ya. Sama yang Maha Kuasa. Gitu. Kenapa kita terlahir dan kenapa kita harus menjalani kehidupan. Aku pernah
baca di Buddhism juga ada 3 tahap dalam kehidupan, yaitu penderitaan, terus kemudian ketidakpastian, dan yang terakhir itu adalah ketiadaan diri. No self gitu. Betul. Nah, dan istilahnya kalau dari situ yang aku tangkap, sebenarnya ternyata penderitaan dalam kehidupan kita ini nggak melulu kalau kita dari sudut pandang yang negatif, mungkin kesannya negatif sampai-sampai bisa menyalahkan takdir, menyalahkan Tuhan gitu. Betul. Tapi kalau misalnya kita tarik lagi dari sudut pandang yang lebih jauh, bisa jadi penderitaan itu sebenarnya membentuk kesadaran diri kita. Betul. Maksudnya mungkin kita nggak bisa ngomong kesadaran diri semakin tinggi, tapi lebih semakin dalam. Ya nggak sih? Misalnya kalau kita ngomong nothingness, berarti kan itu kita semakin ke dalam diri. Betul. Nah, berarti kadang-kadang banyak orang yang merasa kok hidup gue begini terus, kok menderita terus, kenapa sih harus kayak gini gitu. Kalau gini, aku tuh pengen ngelurusin antara pemikiran yang ngapain sih gue di sini, mending gue nggak ada, sama yang aku tuh mendapatkan pertama kali tentang nothingness ini itu dari kata-kata lu gak? Yang mana? Lu pernah bilang gini, kenikmatan tertinggi itu itu nothingness. Nothingness-nya itu adalah kembali ke Tuhan itu sendiri. Di situ aku langsung switch tentang nothingness itu. Aku langsung paham. Oh itu. Jadi selama ini kekosongan yang aku rasakan, misalnya kayak kan gimana ya, tiap orang kan punya up and down masing-masingnya. Sedangkan aku tuh selalu ngerasa di bawah terus, gak pernah merasa di atas gitu kan sebelumnya. Tapi setelah aku memahami kata-kata lu itu, entah kenapa gue langsung kayak ternyata yang gue kejar selama ini tuh gue pengen kembali ke Tuhan. Cuman untuk kembali ke Tuhan itu nggak bisa kita skip prosesnya. Nggak bisa. Begitu kita mau skip semua prosesnya, terjadilah itu penghabisan nyawa. Terjadilah itu kekecewaan yang mendalam. Dan nggak bisa juga kita ngambil jalan pintas ya. Kita udah mau mencoba nothingness, ujung-ujungnya malah aku adalah nothing. Udah gitu kita analyze diri kita sendiri. Nggak bisa. Karena memang nothingness itu memang harus dijalani. Harus kita jalani step by stepnya, baru kita bisa paham itu. Gue setuju sih, Amin tadi. Jujur deh, penderitaan itu adalah berkah. Itu kalau nothingness. Jadi ngelihat penderitaan atau cobaan atau ujian bukanlah sebuah hal yang harus kita kita harus rapi banget, kita nempel sama permasalahan itu. Enggak, kita malah melepas masalah itu, kita terima masalah. Ya udah gitu. Kita serahin. Membiasakan diri menyerahkan semua, semua kekhawatiran, semua kegundahan, semua kesakitan yang kita miliki, baik hati maupun fisik, ke pemilik. Nah, itu yang paling PR. Ini kan ujian itu datangnya kan dari yang atas ya. Betul. Jadi kalau memang kita nggak bisa ngerjain, kadang-kadang ya udahlah Tuhan balikin lagi, tolong gitu. Karena kan sebenarnya ujung-ujung itu untuk menunjukkan apakah kita bisa berserah diri. Berserah diri itu apa sih sebenarnya? Ya kan itu justru ada di dalam penderitaan, guys. Baru kita bisa menemukan yang namanya berserah diri yang sesungguhnya. Benar, setuju. Karena memang ketika kita anggaplah kita mau main aman, di zona aman, anggaplah hanya full beribadah saja lah. Sederhana kayak gitu. Full ibadah ritus aja, titik. Gak ada perjuangan, gak ada gejolak. Ya kita tidak akan merasakan sakit untuk membuat rasa sakit itu untuk dia. Masalahnya itu. Ya. Jadi makanya ada pengorbanan itu ya. Waduh. Itu sedangkan dinilai sangat tinggi. Pengorbanan itu nilai yang paling tinggi di masa Tuhan. Sangat tinggi, sangat tinggi. Pengorbanan itu nilai tinggi banget. Ya setuju sih. Karena dengan kita kayak hidup udah susah, tapi kita dengan menderita lagi dengan hidup susah itu kita tetap memfokuskan diri kita ke Tuhan. Kita tetap memfokuskan gimana nih apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan. Walaupun memang susah, tapi aku tetap mau melakukan apa yang bisa aku lakukan. Disitulah pengorbanan itu terjadi. Ya kan? Nah, di proses itu
yang akan membuat kita ujung-ujungnya berserah diri. Dan berserah diri ini ternyata adalah nothingness. Jadi kayak kita benar-benar lepas dari semua masalah yang ada di dan gue setuju banget kita. Sebelum sampai nothingness pasti ada kebingungan dan goyang tuh pasti ada, kebingungan tuh pasti ada. Goyah tuh pasti ada. Kayak duniawi kah atau materialistik kah, atau malah kita mengejar apa yang Tuhan inginkan, itu susah banget sumpah. Itu nggak semudah diucapkan secara teoritis. Ya. Nggak bisa. Itu harus dialami. Makanya experience terkait sakit atau penderitaan itu benar-benar penting. Setuju, Bos. Itu sangat penting. Dengan apa yang setiap orang alami dan dia hadapi dengan apa yang dialami itu kan berarti dia menghadapi ujiannya. Nggak yang menghindari, karena gimana ya, kadang-kadang ada aja sih orang yang menghindari itu. Ada yang istilahnya gua cari aman gitu. Jadi kayak ini udah nyaman nih hidup gua, udah nggak mau ngapa-ngapain lagi, segini aja terus begitu terus hidupnya tiap hari gitu karena paling aman. Ya kan, ternyata kalau yang kayak gitu terus malah ujian itu dia hindarin ujian berarti. Betul. Iya kan. Sejujurnya gue kalau melihat apa yang ada di dari semua scripture ya, seakan-akan sang pencipta itu memang lebih menyukai manusianya atau makhluknya yang progresif. Serius. Gue melihat sebuah pola itu progresif atau setidak-tidaknya bertindak, nggak diem di tempat. Terlalu pasif juga ini ya, maksudnya nggak mengalami kemajuan. Kan keseimbang. susah dijabarkan secara bahasa, tapi memang ya oke, kita punya banyak kekurangan, kita punya banyak kelemahan. Misalnya kalau anggaplah kita manusia, kita tidak mungkin bisa melepaskan libido, gitu. Nggak mungkin. Ya, karena kita masih punya tubuh fisik. Nggak mungkin. Ya kan, masih punya apa ya istilahnya, keinginan badani, keinginan otak itu masih ada. Tapi mungkin di sini adalah apabila kita punya keinginan disertai dengan ekspektasi, nah disitulah terjadi kekecewaan. Makanya akhirnya kita breakthrough pada practically-nya. Harus kita breakthrough. Oke, kita punya itu, tapi kita anggaplah menahan hal tersebut demi kasihnya dia, demi senyumannya dia. Itu sederhana sebenarnya, tapi itu akan dihitung banget. Iya. Itu makanya fundamental nothingness cuma sekedar mencari senyuman dia. Istilahnya kita tuh dalam dunia itu kita ngerayu Tuhan terus ya, ngerayu Tuhan. Jadi misalnya gue pengen punya ini misalnya mobil A gitu kan, tapi kan nggak semerta-merta ngambekan apa kalau nggak dikasih gitu kan. Kayak susah banget gini. Kamu udah usaha jadi kan, kamu udah ngerayu Tuhan apa belum? Iya. Itu satu. Dua, nggak dikasih pun mungkin itu yang terbaik buat lu. Setuju, karena mungkin lu orangnya urakan. Kalau lu udah punya, lu pakai buat apa? Iya. Coba, ya kan, misalnya ujung-ujungnya entahlah buat sesuatu yang ternyata. Atau sesederhana, lu dikasih rezeki itu malah menjauhkan lu dari dia. Ingat ya, Tuhan itu posesif. Ini posesif banget, cemburuan. Gue tuh ngerasa sejujurnya orang-orang yang diberkahi kurang materi gitu ya, kurang keuangan, mereka tuh sebenarnya seakan-akan lebih diberkahi sih. Wah, I have to say, kayak gimana ya, mereka yang lahir dengan kurangnya finansial dan dekat sama Tuhan, memang seakan-akan lebih dekat gitu. Karena jadi bergantung. Kayak bergantung sama Tuhan. Dan dia lebih dapat mendapati sederhana hikmah gitu dari, oh ternyata sakit ini karena gue lagi mendekati dia. Setuju sih, itu pengalaman aku. Jujur ya, itu privilege sebenarnya. Itu berkah. Makanya kalau kita berpikir, oh ternyata kita udah punya nih, setidaknya kita cukup, bukan berarti malah jadi makin mudah goyah. Harus ini permasalahan yang memang Tuhan berikan secara adil. Ya, secara adil. Itu adil banget sebenarnya. Soalnya gimana ya, ujian itu kan juga bukan cuma masalah. Ada yang istilahnya orang ada terus rezekinya, itu tuh juga sebenarnya ujian. Jadi kalau misalnya kayak udah berada di atas, itu justru ujiannya lebih sulit.
sebenarnya. Iya. Karena Tuhan itu kayak sedang melihat, kamu ingat nggak siapa yang ngasih? Iya. Ya, Diuji dengan kenikmatan itu, kita tuh diuji gitu loh. Pakai buat apa tuh? Ya, Betul. berkat-berkat itu. Betul. Ya kan? Seperti halnya doanya Adam ke Hawa kan. Statusnya Hawa aja, pasangannya Adam itu adalah ujian dan juga berkah. Jadi apapun yang diberikan, jadi basically nafas kita aja adalah ujian dan berkah. Kalau bukan untuk kamu dia, kalau bukan untuk dia itu benar-benar ujian dan berkah. Titik. Gak ada koma, gak ada atau, gak ada dan titik. Apapun yang diberikan ke kita adalah ujian dan berkah. Kalau bukan untuk dia. Jadi istilahnya apapun yang kita lakukan, setitik apapun itu, kalau misalnya kita nggak ingat dia, nggak ingat itu, meaningless. Jadi sesuatu yang sia-sia. Karena itu bukan ke arah nothingness, tapi malah ke arah kuasa, keinginan pribadi, desire. Ya gitu sederhana. Desire yang paling deep di manusia tuh gak bisa lepas, itu adalah desire. Karena kita memang ada insting hewani yang memang gak bisa lepas. Ingin lebih, ingin kawin, ingin harta, ingin tahta, ingin di atas, kan sebenarnya itu sifat superior manusia. Ingin ada tahta, ingin pasangan, ingin dikawin, itu libido, ingin harta, ingin kemudahan segala macam. Itu basic manusia. Dan memang kita basic. Ya karena ini semua tuh fisik ini semua yang jadi batasan kita. Tapi ini jujur ya, kita ngomongin ini doesn't mean gue secara personal udah sampai ke tahap itu. Masih jauh. Karena nothingness sendiri itu gini ya, waktu itu aku pernah dengar dari Mang Adam kalau istilahnya nothingness itu tuh bahkan sampai kita itu tidak memikirkan lagi surga dan neraka. Kalau menurut Mang Adam itu nothingness itu udah benar-benar keinginan nggak punya keinginan kecuali kita bersatu kembali dengan yang Maha Kuasa itu. Nah, kalau sudah di tahap itu, berarti istilahnya sampai keinginan mencapai surga itu aja tuh udah nggak ada sebenarnya. Betul, itu gue pernah mendengar ada salah satu sufistik yang pernah ngomong kayak gini. Apabila dia meminta aku ke neraka, aku akan ke neraka. Jadi jadi ini yang kita cari itu, kalau bahasa Islam itu ridho. Jadi kayak kehendaknya Tuhan menghendaki kita kemana, bukan karena kita ingin dia kemana. Karena sebenarnya kedua itu adalah ujian. Jadi yang dicari bukannya Tuhannya, malah ciptanya. Sekali lagi, neraka dan surga itu ciptaan. Nah itu yang tempatnya, nama tempatnya. Berarti itu kan masih ciptaan, bukan sumbernya. Ya kan, sedangkan kalau istilahnya kita mau mencapai nothingness itu ya berarti ya semua itu udah nggak penting. Kecuali kita bisa. Tapi prosesnya ini untuk panjang banget. Bahkan menurut aku pas aku mencoba observasi ya, bukan di luar manusia aja, sampai di luar manusia. Jadi setelah kita tidak ada lagi di bumi pun kita sudah jadi entah itu arwah atau roh atau astral gitu kan, sampai malaikat pun dan entitas lainnya, menurut aku tuh itu aja mengalami ujian terus-terusan. Pasti. Sampai kita istilahnya prosesnya itu panjang banget sih. Istilahnya bukan cuma ternyata bukan cuma sini aja. Dan sejujurnya, gue setuju sama lu sih. Dan sejujurnya sih, udah seatas apapun, ingat ada Lucifer. Lucifer itu udah, dia tuh nama lainnya kalau secara literatur lain namanya Azazel gitu. Dia tuh udah pemimpin para malaikat, dia penghulu para malaikat. Bintang. Iya, dia tuh udah pemimpin dari bangsa jin. Dia udah deket banget ya. Udah sedekat itu. Bahkan ketika sebelum penciptaan Adam aja ditanya gitu tentang pendapat dia. Iya. Dia terjatuh kan? Iya. Dia pun sudah sedekat itu masih bisa jatuh. Jadi ujian itu nggak semudah itu. Ujian untuk menuju nothingness ini. Makanya bagi gue sih
gimana ya? Karena masih ada tadi self-nya. Masih ada identitas. Masih ada identitas. Kalau identitasnya udah dilepas, selesai. Jadi sebenarnya gini, selama kita tahu konsep nothingness ini, kita bisa berpegangan pada ini. Sebenarnya ini bisa jadi salah satu pedoman juga dalam hidup kita untuk untuk bisa melewati ujian-ujian yang ada. Dan itu kan fungsinya agama. Nah itu, agama itu kan memberikan ajaran-ajaran yang memang sebenarnya sumber awalnya itu tuh dari Sang Pencipta juga. Sang Pencipta itu nggak mungkin udah nyiptain terus diam aja. Tetap semua itu terus diberi kasihnya gitu, ditolong sebenarnya. Jadi dan melalui ajaran-ajaran itu juga kita itu jadi semakin memahami tentang Sang Pencipta itu, dan disitulah kita seiring perjalanan itu menguatkan iman kita dan membuat kita tenang sebenarnya dalam menghadapi ujian-ujian ini. Selama kita punya pegangan ini. Dan bukan cuma itu, Ci. Jadi gini, kalau di PKS teman-teman, kalau di ranah spiritual Muslim gitu ya, atau sufistik, gue. Jadi memang ada metodenya, dan memang kalau menyadari eksistensi Tuhan itu, menyadari keberadaan Tuhan itu disebutnya hakikat. Dan proses di jalannya adalah namanya hakikat. Itu tuh menandakan memang sebenarnya manusia itu bisa lebih tinggi dari manusia, bisa lebih rendah dari iblis. Itu tentang kemampuan manusia sebenarnya potensialnya. Memang kalau dia berserah memang bisa beyond, tapi juga bisa di low banget. Semakin kita mengosongkan diri kita, mengosongkan identitas kita, hasrat kita, ingin kita, dan hanya memisahkan Tuhan saja, itu tuh benar-benar memang semakin dekat, dan kebahagiaan mutlak ada di sana. Kenapa kebahagiaan mutlak ada di sana? Sebenarnya ketika kita ada di dunia ini, segala hasrat itu sebenarnya adalah ujian. Ya. Tapi juga berkah. Tergantung sudut pandang siapa. Kalau si manusia udah menyadari sebenarnya semuanya ujian. Gitu. Kalau si manusianya menyadari sebenarnya semuanya ujian, bahkan berkah kayak rezeki, kayak bisa dapat durian jatuh gitu dari atas. Itu adalah sebuah ujian. Apa respon dari kita? Reaksi tadi. Makanya tadi di prinsip kita ada reaksi, keseimbangan, ketuhanan. Itu emang nggak bisa dipisah. Itu satu kesatuan. Di sini aku bisa menarik kesimpulannya. Sebenarnya nothingness sendiri itu bisa kita capai apabila sudah melalui banyak proses, dan itu sebenarnya batasnya sampai mana cuma Tuhan yang tahu. Karena mungkin bukan di kehidupan kita di bumi ini, bukan, bahkan bisa setelahnya, sudahnya pun kita masih terus diuji. Dengan kita berserah diri itu tadi, menurut aku berserah diri itu adalah hal yang paling fundamental yang harus kita pegang. Karena di setiap masalah yang datang, berkah yang datang, apapun itu yang datang ke kita, semua pikiran pun yang mengganggu kita atau membuat kita merasa mempertanyakan banyak hal, kok gini, kok gitu, dan segala macam. Tapi selama ujung-ujungnya kita tahu, oh kita harus berserah, karena semua ini sebenarnya adalah, ya kalau kita anggap ya semua ini adalah kosong, istilahnya toh semuanya berasal dari Dia dan dikembalikan ke Dia. Jadi kenapa kita harus pusing sih? Ya kan, gitu kan. Maksudnya kayak udah jalanin aja semua prosesnya. Nggak perlu jangan sampai ngelekat dengan masalah apapun itu. Karena biasanya yang menjadi halangan kita untuk berproses ke kesadaran yang lebih dalam lagi itu adalah kita melekat sama pikiran kita, melekat sama kekhawatiran, melekat sama
segalanya lah kita melekat. Tapi kalau begitu kita berserah diri, kayak ya udah Tuhan aku serahkan kembali gitu kan, ya udah gitu. Itu adalah proses dimana kita nantinya bisa mencapai nothingness itu. Nothingness yang dibilang Bang Adam, yang kita juga inginkan. Betul, itu benar-benar fundamental dan memang itulah adanya secara harfiah. Itulah kenapa ada istilah penghancuran mutlak dengan trompet. Berarti memang senyata-nyatanya kita tidak ada. Karena hanya dengan getaran aja kita bisa musnah. Kayak gitu. Itu yang harus kita pahami. Setidak adanya itulah kita. Jadi mengejar apa yang tidak ada adalah sebuah ketiadaan yang hampa. Jadi sia-sia banget. Jadi itu yang harus kita hindari sebenarnya. Jadi kita mengosongkan diri kita untuk cari dia. Itu aja. Istilahnya mungkin kalau aku pertajam lagi, kita lakukan aja dan terima aja apapun kehendak dari Yang Maha Kuasa, karena aku yakin itu adalah yang terbaik yang akan Tuhan berikan untuk kita. Betul. Gini, kita tuh manusia, jadi kita tuh terbatas sekali. Pemahaman kita nggak bisa mendefinisikan Tuhan itu, nggak bisa gitu kan. Istilahnya apa ya, terlalu luas gitu, terlalu banyak rahasianya, ya kan. Jadi dengan kondisi kayak gitu aja tuh harusnya kita paham bahwa oh ya udah, ngapain sih gontok-gontokan sama kehidupan kita gitu. Gontok-gontokan sama ego kita, pengen ini, pengen itu. Kalau nggak dapet ini, kesel. Kalau nggak ini. Dan kenapa kita ngebahas nothingness ini di awal ya? Maksudnya kayak, untuk apa sih ngebahas nothingness, kayak jauh banget, dalam banget. Sebenarnya karena kalau kita tahu ujungnya, ya kan, ujung dari perjalanan kita itu apa, kita sudah tahu, ya udah, kita jadi lebih berserah diri dan kita bisa menerima semua pengetahuan di depan yang akan kita dapatkan. Gini sih, karena kenapa kita harus berserah? Karena hanya ada Dia dan Tuhan tidak membutuhkan bantuan apapun dari entitas manapun. Gitu loh. Semua eksistensi yang bekerja ada di bawah Dia, yaitu para malaikat, ya itu bekerja berdasarkan perintah Dia. Ada yang udah disetting secara otomatis maupun memang diperintahkan gitu. Jadi Tuhan tidak bergantung dan tidak dibersamai oleh yang lain-lain. Ada. Karena statusnya esa. Gitu aja. Karena status dari Tuhan itu kan maha. Jadi kalau sampai adanya untuk menciptakan dibutuhkan sebuah bantuan dari eksistensi lain, di situ adalah sebuah kekeliruan yang cukup fundamental sebenarnya bagi yang bertuhan. Jadi fundamental filosofistically kenapa kita hidup di dunia ini, satu, kita harus memahami dulu ininya ya, dasarnya. Tuhan tidak membutuhkan kita. Tuhan tidak membutuhkan eksistensi manapun, gak ada. Kebalik, tapi kita yang butuh Tuhan. Ini yang kebalik terus. Ini selalu terbalik, seakan-akan kita lebih ada gitu, kita bisa membantu. Nggak ada. Kita bekerja, kita bertindak karena memang itu perintah Tuhan dan karena memang kita yang membutuhkan Tuhan. Jadi fundamentalnya adalah rasa cinta kita yang paling layak kita berikan hanya untuk Tuhan. Nah, rasa takut kita yang paling layak kita berikan hanya untuk Tuhan. Rasa kasih kita hanya untuk Tuhan. Kalau semua rasa itu sudah tertuju ke satu titik yang sama, disitulah yang disebut berserah seutuhnya. Jadi semua rasa kita timpakan hanya untuk Tuhan. Itu gak semudah yang gue omongin saat ini, tapi memang itulah konseptualnya. Itulah cara mengejar hakikatnya Tuhan. Masalahnya di situ, paling susahnya di situ. Semua rasa harus ditimpain ke Dia.
Iya. Ego kita, sedih kita, takut kita, kasih kita, cinta kita, semuanya Semua karena dia. karena dia. Jadi mengasihi orang lain karena Tuhan. Setuju. Itu yang paling fundamental sebenarnya dari nothingness. Kan gini, kalau kita mau contoh dari yang pernyataan Albert, apabila kita cintanya kita berikan manusia, itu kan berarti bisa kecewa. Manusia itu kan nggak sempurna, ada plus minus gitu. Sedangkan kalau kita mencintai yang paling sempurna, kita nggak akan kecewa sebenarnya. Jadi di sini yang dari pernyataan ada tadi, aku mau mempertajam lagi juga bahwa sebaiknya di kehidupan kita ini kita menggunakan semua free will kita yang dari Tuhan itu untuk itu tadi, merasakan semuanya itu karena Tuhan dan untuk Tuhan. Kayak gitu. Dan itu free will manusia itu untuk apa sih? Bukan untuk milih ego atau milih bukan untuk pilih ego sebenarnya, tapi untuk memilih jalan ke Tuhan itu. Ya, kira-kira itu sih. Mungkin itu aja. Ada teman? Good. Ya, semoga tadi penjabaran kita tentang nothingness ini bermanfaat untuk kalian semua dan bisa membuka pikiran tentang kata nothingness ini ya. Karena aku sempat khawatir juga bahwa kita ngomong nothingness terus takutnya ada yang menganggap bahwa kok jadi nothing gitu kan. Aku sempat khawatir itu, makanya aku kepikiran gimana ya kalau kita jabarin nothingness gitu, supaya orang tahu bahwa nothingness ini sebenarnya tentang spirituality, tentang bagaimana kita mendekatkan diri kita ke Tuhan gitu. Dan semoga ini bisa membuka pikiran kita semua ya. Amin. Gitu. Dan jangan lupa support kita terus dengan subscribe, like, komen, dan berkontribusi juga dalam pengembangan YouTube channel Dewan 12 ini melalui Saweria atau rekening ini. Dan untuk kontribusi kebaikan kalian bisa berdonasi ke rekening itu. Dan itu aja dari kita pamit dulu. Dah. Yes.